Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua, khususnya kelas 7. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk hari ini Bapak akan menyampaikan suatu materi yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Bapak harap setelah Ananda mengikuti materi berikut ini, yang pertama itu Bapak harap Anda bisa tahu apa sih makhluk hidup itu. Kemudian apa contohnya makhluk hidup itu. Dan yang ketiga nanti adalah apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, marilah kita ikuti materi berikut ini. Makhluk hidup adalah semua makhluk atau segala sesuatu yang bisa memenuhi kriteria ciri-ciri makhluk hidup bisa terpenuhi. Contoh misalnya itu makhluk hidup itu ada 4. Yang pertama itu adalah manusia. Yang kedua adalah dunia binatang atau flora atau fauna. Yang ketiga itu adalah dunia tumbuhan atau flora. Dan yang keempat itu adalah mikroorganisme atau makhluk renik yang tak kasat mata. Nah, sekarang apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 8. Yang pertama adalah bergerak. Apa sih bergerak itu? Bergerak itu adalah proses berpindahnya makhluk hidup dari satu tempat ke tempat yang lain yang tentunya mempunyai tujuan. Yang pertama itu adalah mencari makan, yang kedua menghindari pemangsa, dan yang ketiga tentunya bersosialisasi dengan sesama makhluk hidup. Yang kedua adalah bernafas. Apa sih bernafas itu? Bernafas itu adalah proses menghirup udara yang banyak mengandung O2 atau oksigen dan menghembuskan udara yang banyak mengandung CO2. Yang tentunya setiap makhluk hidup itu berbeda-beda cara bernafasnya. Ada yang pakai paru-paru, ada yang pakai insan, dan ada yang pakai kulit. Nah, yang ketiga adalah makan dan minum. Makan dan minum sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup, untuk misalnya tumbuh kembangnya, dan untuk sumber energi, ya. Nah, yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Maksudnya di sini tumbuh berkembang adalah bertambahnya ukuran, berubahnya bentuk, bertambahnya volume yang tentunya disertai dengan sikap-sikap menuju dewasa. Misalnya waktu kecil tubuh kita kecil, ya, menuju remaja yang tentunya volumenya bertambah, yang disertai misalnya waktu kecil kita tidak bisa bicara dan waktu remaja kita sudah lancar bicara. Yang kelima, peka terhadap rangsang. Rangsang di sini maksudnya berupa sentuhan, rasa, bau, dan sinar matahari dan bentuk-bentuk rangsangan yang lain. Contoh misalnya di tubuh manusia ada lidah, ya, peka terhadap rasa, ada hidung peka terhadap bau. Nah, yang keenam adalah berekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Contoh misalnya kalau kita berolahraga atau bekerja keras, maka kita akan mengeluarkan keringat. Ataupun misalnya di tubuh manusia itu ada feses dan urin yang merupakan zat sisa hasil pembakaran metabolisme makanan yang kita makan. Sekarang yang ketujuh adalah ciri makhluk hidup yang ketujuh itu adalah bereproduksi atau berkembang biak, yang tentunya mempunyai tujuan yaitu melestarikan spesiesnya supaya tetap lestari. Nah, yang kedelapan adalah beradaptasi. Beradaptasi itu artinya penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya yang tentunya mempunyai tujuan agar dia bisa bertahan hidup. Contoh misalnya beruang kutub. Beruang kutub hidup di lingkungan yang sangat dingin, maka dia harus beradaptasi dengan cara menebalkan kulit dan bulu-bulunya. Berbeda dengan beruang kita yang ada di Kalimantan yang berbulu tipis. Oke, demikianlah materi yang sempat Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jelas dan bisa Anda pahami semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.